Oke, assalamualaikum. Nah, tentu nggak bosan-bosan untuk mengikuti tutorial servis kompor ya, teman-teman ya. Nah, kebetulan ini ada kompor yang perlu diperbaiki ya. Nah, ini sih nyala teman-teman, nyala ya. Cuman pematiknya ini kurang begitu enak ya untuk diputar ya, karena sedikit agak ada kelonggaran, jadi kita diputar, jadi nggak begitu nyangkut ya. Nah, itu apa namanya, magnetnya nggak begitu nyangkut, jadi terlalu sering untuk memutar ya. Nah, jadi agak sedikit loss gitu teman-teman. Nah, untuk memperbaiki kompor ini kita harus membongkar semua ya pematik ini ya. Oke, kita lanjut aja. Apabila teman-teman semua ingin mengikuti tutorial ini, saya ucapkan banyak terima kasih ya karena sudah mau nonton. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa belajar dari awal ya. Seperti ini teman-teman, kita copot dulu tunggu apinya ya. Ini terus kita copot ini knopnya seperti ini teman-teman, supaya nanti hasilnya lebih enak untuk diputar. Kita perbaiki pematiknya atau magnetnya ya. Kita copot dulu baut-bautnya. Karena ini nggak ada yang pegang HP atau kameranya, jadi saya taruh di depan aja ya. Nah, sudah saya buka pematiknya dan seperti ini teman-teman. Kita akan menata ulang ya, dan membetulkan supaya nanti lebih enak untuk diputar. Nah, terutama ini buat teman-teman semua ya yang mau belajar. Nah, ini teman-teman, pertama kali ya ini kita harus memperbaiki dulu ini magnetnya ini. Ini ada magnet kabel, juga magnet duduk. Yang magnet kabel ini magnet duduk teman-teman, dan yang satunya magnet besi yang bergerak. Nah, ini seperti ini ya, yang bergerak ini magnet besinya ya. Pertama kali yang kita perbaiki dulu adalah magnet besinya ya. Nah, caranya begini teman-teman, kita buka semua ini ya, kita copot dulu. Ini ada sepi atau penguncinya ya dari magnet duduk ya. Nah, seperti ini kita copot. Nah, seperti ini. Terus kita balik ini, kita balik apa namanya, yang tadinya menghadap ke belakang, sekarang kita balik ya, menghadap ke depan ya. Untuk magnet yang satu ini, yang magnet besinya, kita ini yang magnet kabel, yang magnet duduk kita pasang lagi. Terus ini sepi atau penguncinya kita pasang lagi. Nah, supaya nanti kalau kita menghidupkan kompor kayak seperti baru ya. Nah, terus ini teman-teman, kita harus tekan ke dalam sedikit supaya lebih menekan ya nanti ya. Terus ini ada kotoran sedikit, kita bersihkan. Supaya lebih enak gitu. Nah, ini ada kotoran, kita ambil, kita bersihkan. Nah, ini adapter, kita tarik sedikit karena ini sudah menyempit ya, supaya agak longgar, kita tarik sedikit.
Nah, seperti ini, supaya nanti menekan pelato ini untuk menarik magnet yang bergerak ini supaya lebih kenceng ya. Nah, seperti ini. Oke, kita pasang lagi. Dan ini teman-teman, kalau perlu kalau ada kotorannya kita copot, terus langsung kita bersihkan ya. Kita lihat dulu kalau ada kotorannya, dia bersihkan sekalian. Tapi ini lumayan bersih teman-teman, ada kotorannya. Kita kembalikan ya. Di sini ada per besar. Nah, oke. Kalau sudah tahu cara-caranya, enggak memerlukan waktu yang lama teman-teman. Kita hanya perlu waktu sebentar aja. Yang penting sudah dapat memperbaikinya, atau yang perlu diperbaiki kita perbaiki ya. Kabelnya kita potong sedikit, kita buang yang ada jamurnya, karena ujungnya ini biasanya ada jamurnya. Nah, terus ini jarum, magnet jarum ya, yang putih ini kita harus tekan lagi supaya kencang lagi. Nah, seperti ini. Terus pucuknya kita kerok. Setelah sudah dipasang, kita cek dulu. Nah, ini. Jadi kalau sudah kenceng waktu kita nyetel, itu suaranya cetak cetak gitu. Kalau tadi kan nggak ada suaranya, hanya lirih aja, nggak begitu kenceng ya. Terus kita pindah ke sebelah ya, yang atau yang satunya, kita setel lagi ya, supaya lebih enak ya nanti ya. Nah, yang penting ini teman-teman, yang penting ini kedua magnet ini ya, kita harus nyetel ulang ya, karena ada pengikisan antara pelato ini dengan magnet yang bergerak ini. Ada yang nah, karena sudah ada yang luka atau berlubang ya, jadi kurang begitu enak diputar ya. Ada kotoran-kotoran seperti ini kita bersihkan. Nah, seperti ini ya. Ada per kecil ini kita tarik lagi ya. Tarik. Kayak tadi ya, kita copot lagi magnet ini, terus kita balik ya, seperti ini ya. Magnet kabel kita copot dulu, seperti ini ya. Terus magnet duduk, magnet gerak ini, magnet besi kita copot. Yang tadinya mengarah ke depan kita buat jadi mengarah ke belakang ya, untuk menaruhnya. Karena yang tadi sudah ada yang kropos. Nah, seperti ini. Kita balik arah ya. Yang tadinya arah sana, sekarang balik arah sini. Gitu. Setelah itu kita pasang lagi magnet kabelnya ya. Ini. Terus ada pengunci. Nah, ada pengunci seperti ini. Ada sepi. Kita pasang lagi ke magnet kabel ya, untuk mengunci magnet kabel. Nah, seperti ini teman-teman. Terus as kenop kita pasang. Terus ini untuk tadi ya, yang narik magnet besi, kita tekuk lagi ke dalam. Nah, seperti ini sedikit aja, supaya nanti bisa narik magnet yang bergerak ini ya. Kalau nggak ada ini pasti nggak bisa narik ya. Kita pasang lagi, jangan sampai terbalik untuk memasang ya, nanti nggak bisa diputar. Oke, seperti ini. Kita lihat lagi wire dalam. Nah, kalau ada kotoran nanti dibersihkan kotorannya ya.
HP ini lumayan bagus, nggak ada kotoran. Kita pasang lagi seperti ini teman-teman. Oke, itulah untuk memperbaiki kompor tidak perlu waktu lama sebetulnya, karena mesinnya hanya sekecil ini dan mudah diingat ya, mudah dihafalkan. Nah, kalau mau belajar hanya butuh waktu sebentar aja, nanti kalian bisa. Nah, seperti ini teman-teman. Terus ini jarumnya ya, manet jarum. Nah, ini yang paling ujung ini. Nah, seperti ini teman-teman. Harus dikerak ya, ada kotoran sedikit, itu debu dan minyak ya. Nah, tapi nggak ada suaranya cedik, sekarang sudah ada suaranya, jadi lebih kenceng tekanannya ya. Oke, karena sudah jadi semua ya, sudah saya install semua. Sekarang kita cek dulu. Nah, kita cek hasilnya ya. Nah, langsung nyala dan sekali putar langsung nyala seperti ini. Juga yang satu. Nah, lebih gampang. Oke, karena sudah jadi, kita pasang lagi ya ke bodinya. Kita pasang dulu baut-bautnya ya. Nah, seperti ini teman-teman. Terus kita pasang knopnya. Lalu kita pasang ini tungku apinya ya, kita pasang. Kita bersihkan dulu ya kotoran yang ada di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kita cek hasil apinya ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini sudah nyala. Dan ini teman-teman, untuk yang satu tadi ya, karena tungku apinya sudah pada keropos, memang sudah minta diganti yang baru ya, karena sudah rusak semua, karena sudah lama ya. Mungkin ini dari waktu beli sampai sekarang baru diganti ya. Nah, ini memang sudah nggak layak pakai ya, karena sudah saya persiapkan ya ini. Nah, seperti ini teman-teman, kita ganti yang baru. Nah, seperti ini sudah nyala semua. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk memperbaiki kompor. Hanya membutuhkan waktu ya, nggak begitu lama ya. Nah teman-teman, kalau ada manfaatnya saya sangat berterima kasih karena teman-teman sudah mengikuti sejak tadi ya. Jadi share ke semua teman atau
siapa saja ya. Nah, begitu teman-teman. Saya mohon maaf karena penjelasan saya kurang begitu detail atau masih terbata-bata ya, seperti itu kata-kata saya ya. Akan tetapi yang saya perlukan praktek. Kalau teori ya seperti itu, mungkin banyak kekurangannya. Yang penting prakteknya ada, itu mudah ditiru ya teman-teman. Boleh subscribe, karena subscribe itu gratis ya, dan bisa dapat notifikasi selanjutnya ya di video-video selanjutnya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua.